Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah Sehat, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah pembelajaran PAI, tapi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan Sudir memimpin doa untuk membuka pelajaran di pagi hari ini. Terima kasih banyak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sudir yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan doa kita semua mendapatkan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita belajar sudah siap? Siap, Bu. Saya absen dulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Hadir semua, Bu Guru. Iya, alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini. Dan hari ini pun kita akan belajar tentang materi yang baru. Di minggu lalu kita telah belajar materi tentang pernikahan, Bu Guru. Iya, bagus. Terima kasih Saira yang masih mengingat pelajaran di minggu kemarin. Dan hari ini pembelajaran kita adalah tentang akhlak mazmumah. Saya akan men-share screen untuk materi di pagi hari ini. Tolong diperhatikan. Ya, sudah. Oke. Ya, untuk materi kita pada hari ini adalah yaitu menganalisis sikap atau akhlak mazmumah. Dalam hal ini materinya yaitu tentang kebalikan dari akhlak mahmudah. Tapi sebelum masuk di materi ini, ada yang bisa membacakan tujuannya mulai dari nomor 3 sampai 4? Saya, Bu. Oke, silakan. 3. Menguraikan pengertian dan manfaat menghindari sikap temperamental atau gadap. Oke, terima kasih Saira yang sudah membacakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menguraikan pengertian dari gadap itu sendiri dan manfaat menghindari gadap itu sendiri. Sebelum saya bagi kelompok, saya akan menampilkan dulu materi dan supaya sebentar adik-adik bisa mengamati dan bisa mempresentasikan materi yang akan diamati ya. Jadi saya berikan penjelasan dulu. Akhlak itu adalah tabiat, tingkah laku atau perilaku seseorang yang dilakukan secara berulang yang mendorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi dalam pembelajaran ini adalah kita akan membahas tentang perilaku mazmumah yang dalam hal ini adalah temperamental. Jadi arti temperamental ini adalah salah satu perilaku akhlak tercela atau artinya adalah dalam bahasa Arab gadab, dalam bahasa Indonesia adalah suka marah-marah. Oke, saya bagi kelompok dulu. Kelompok 1 adalah Sudirman, kelompok 2 Rizka, dan kelompok 3 adalah Saira. Kemudian yang menyesuaikan di kelompok 1 adalah Tesi, kemudian ada Saiful, dan ada Suleman. Dan yang kelompok 3 ada Asma dan Sri, kelompok 2 ya, kelompok 2 Asma dan Sri. Kemudian menyesuaikan di kelompok 3 ada Rosmin dan Salma. Oke, tolong diamati materi yang akan saya tayangkan. Jadi setiap masing-masing kelompok mengamati. Kelompok 1 yaitu mengamati tentang penyebab atau faktor daripada temperamental itu sendiri. Kemudian kelompok 2 mengamati tentang manfaat menghindari temperamental ya. Kemudian kelompok 3-nya yaitu mengamati penyebab terjadinya sikap temperamental. Baik, silakan diamati untuk kelompok 3. Ini kelompok 3. Kemudian ada kelompok 2-nya adalah cara menghindari dan kelompok 1-nya adalah manfaat ya. Oke, sudah diamati?
Oke, silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan tayangan materi yang sudah diamati. Silakan kelompok 3. Siapa yang bisa? Kelompok 3 saya, Bu. Ini Kelompok 3. Iya, silakan. Penyebab sifat temperamental. Yang pertama, faktor dari fisik, diantaranya kelelahan yang berlebihan. Bagus Itu, Bu. sekali Saira yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan dari penyebab temperamental itu sendiri. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 cara mengatasi atau menghindari sifat temperamental. Coba kelompok 2 Salma silakan dibacakan hasil pengamatannya. Ya, sesuai pengamatan saya, cara menghindari sifat temperamental yaitu yang pertama adalah membaca ta'awudz. Bagus, nanti ya hadiahnya dikirim ya untuk yang sudah memberanikan membacakan cara menghindari sifat temperamental. Kemudian silakan Sudir, manfaat daripada menghindari sifat temperamental. Silakan. Kelompok Sudir ada? Oke. Adapun manfaat menghindari sifat temperamental, yang pertama yaitu menghindari kebencian dan permusuhan. Bagus, Sudir yang sudah mempresentasikan sesuai dengan pengamatannya yaitu manfaat menghindari sifat temperamental. Nah, adik-adik kalian telah mempelajari apa itu sikap temperamental, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi sifat temperamental, kemudian manfaat daripada sikap atau sifat temperamental itu sendiri. Di materi ini ada yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 3, kelompok 2 yaitu salah satunya dari kelompok 3 yaitu faktor-faktor menghindari sikap temperamental adalah salah satunya adalah faktor kelelahan. Jadi orang mengakibatkan orang suka marah-marah itu salah satunya adalah kelelahan. Kemudian adalah yang berikut ada faktor kelebihan hormon, terutama perempuan. Perempuan itu kalau lagi PMS sukanya marah-marah ya. Gitu ya Sudir, tapi jangan diperhatikan ya kalau perempuan marah-marah harap dimaklumi. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Ya tadi sudah disampaikan dari kelompok 2 bahwa menghindarinya dengan cara membaca ta'awuz. Ketika adik-adik sudah mau istirahat. Adik-adik harus membaca ta'awuz. Oke, kemana ya? Baik, saya akan simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita telah mempelajari yaitu tentang sikap atau sifat temperamental. Sifat temperamental itu adalah salah satu akhlak yang tercela atau suka yang marah-marah. Ya. Kemudian di pembelajaran ini ada 3 yang perlu diketahui. Yang pertama adalah faktor penyebab marah itu sendiri. Kemudian cara menghindari marah itu sendiri dan manfaat menghindari sifat temperamental atau marah ya. Insya Allah minggu depan kita akan belajar di materi baru dan hari ini silakan mengerjakan soal yang saya kirimkan LKPD di Google Form. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, posisi sekarang Pin sama Pak Prof. Kalau Ibu yang bicara, Pinnya baik. Ibu Ketua, mungkin Pak Prof duluan yang menguji, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Asmi peserta Qori'ah terbaik pertama. Yang nantinya akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari guru penguji dan dosen penguji. Itu adalah satu program yang bisa membangkitkan dan memberikan semangat luar biasa kepada guru. Karena guru itu harus mempunyai pola-pola yang berkualitas. Pola kerja yang bisa membangkitkan semangat kerja, bisa menyenangkan
bisa mengedukasi itu menjadi orang yang dibangga-banggakan anak bangsa yang lebih daripada gurunya, lebih dari dosennya, lebih dari guru pokoknya. Oke. Saya ingin bertanya sama Ibu Asni. Kira-kira pengalaman Ibu Asni sebagai guru ketika Ibu Asni sekarang menjadi peserta PG, kaitkan dengan teori-teori pembelajaran yang mengesankan ketika Ibu Asni bersama-sama dengan kami di kegiatan PPG ini. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Prof. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Alhamdulillah kesan selama saya menjadi guru kurang lebih 13 tahun, ada begitu banyak pengalaman yang saya peroleh, terutama dalam proses mengajar. Dan yang paling utama yang saya peroleh selama saya menjadi guru, itu sesuatu hal menyenangkan. Itu yang pertama, berhadapan dengan siswa. Itu yang pertama, berhadapan dengan siswa. Ada yang siswa yang membuat kita resah, dan ada juga siswa yang membuat kita tersenyum. Kemudian yang kedua, pengalaman saya sebagai guru dan pengalaman selama saya ikut PPG selama kurang lebih 2 bulan. Ada begitu banyak ilmu yang saya dapati. Yang pertama, alhamdulillah saya banyak belajar di PPG ini, terutama dalam pembuatan RPP yang dahulunya saya hanya bisa copy paste, dan hari ini pun saya alhamdulillah sudah bisa membaca bagaimana cara menyusun KKO dengan baik. Itu Pak Prof. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Terima kasih ilmunya Pak Prof. Benar, jujur saya tidak begitu paham tentang merumuskan KKO, tapi alhamdulillah dengan bimbingan kesabaran dari Pak Prof sehingga saya bisa lewati itu. Gitu Pak Prof. Terima kasih. Ya, ada satu lagi Pak Prof. Saya tadi lupa. Oke, silakan. Iya, tadi ada model teori pembelajaran yang saya temukan di sini. Iya, Salah satunya iya. adalah teori konstruktif. Nah, teori konstruktif itu adalah teori yang dimana kita semua mahasiswa PPG itu adalah mencari dan bagaimana kita mengembangkan apa yang kita dapat sesuai dengan bimbingan dari para dosen. Jadi itu menjadi salah satu pengalaman saya di PPG ini, Pak Prof. Terima kasih. Ya, oke, soal terakhir. Tadi saya mendengar bahwa dalam proses pembelajaran itu Ibu Asni kadang-kadang menemui peserta didik yang menyenangkan. Kadang juga yang kurang menyenangkan. Bahkan ada mungkin yang bisa mengganggu gaya kita di dalam pembelajaran. Nah, di PPG ini kan Ibu Asni barangkali sudah belajar tentang pemahaman perkembangan yang berkaitan dengan diri anak itu sendiri. Misalnya masalah perkembangan emosinya. Ya, karena anak-anak itu kan emosinya beda. Perkembangan sosialnya, spiritualnya, mentalnya. Sebagai guru yang lahir dari PPG, bagaimana tipe yang Ibu ini bisa sampaikan di hadapan saya dengan guru penguji ini terkait dengan melihat perkembangan emosi siswa, spiritual siswa, dan juga dari segi perkembangan sosialnya. Iya, terima kasih Pak Prof. Ada beberapa trik yang saya terapkan dalam menangani siswa yang terkadang membuat ada gelisah, gundah, dan gulana. Yang pertama adalah dengan cara pendekatan. Kenapa dengan cara pendekatan? Pertama, siswa yang bandel. Nah, saya menggunakan pendekatan secara persuasif dengan siswa antara sebagai orang tua dan anak.
Jadi di sekolah itu kalau di siswa bermasalah, saya buat mereka seperti teman. Jadi mereka bisa curhat apa saja yang mereka alami dengan keluarga, dengan lingkungan sekolah. Jadi ada pendekatan-pendekatan terutama dalam psikologi anak. Saya menerapkan salah satu metode yaitu pendekatan berteman dengan anak sehingga anak itu mampu mencurhatkan apa yang dia rasa karena saya pikir saya adalah ibu kedua mereka di sekolah. Itu yang pertama untuk siswa. Kemudian ya, bagi siswa yang menyenangkan hati saya dengan cara bimbingan, saya memberikan tips bagaimana jadi peserta didik yang sukses nanti dengan pola-pola yang pertama ya belajar sesuai dengan pemahaman dan kemampuan mereka, Pak Prof. Terima kasih. Oke, saya kira cukup dari saya. Saya langsung ke guru penguji. Dipersilakan Haji Sutarjo. Iya, baik. Sehat ya, Ibu Ketua. Pasti. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, luar biasa. Tadi sudah banyak juga yang disampaikan oleh Pak Prof. Saya pikir kita mengenal yang namanya teori-teori belajar, yang kita kenal dengan teori Bloom, teori konsep belajar, perkembangan, dan pengembangan yang sekarang dikembangkan di sekolah. Saya ingin tahu pada Ibu Asni, kira-kira seperti apa teori belajar yang Ibu pahami selama ini? Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Guru Pamong. Yang pertama teori yang saya kuasai, yang pertama adalah teori konstruktif, adalah teori di mana kita memberikan salah satu pengalaman terhadap peserta didik dengan cara kita mendampingi atau memberikan petunjuk ataupun saling memberikan respon ataupun umpan balik terhadap siswa. Itu salah satu teori yang alhamdulillah yang selama ini yang saya terapkan. Kemudian ada teori-teori yang berikutnya, ada teori behavioristik. Itu Pak. Ya mungkin saya pahami adalah teori behavioris kognitif. Ada apa lagi ya? Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih. Izin saya lanjutkan. Saya rasa ini ada. Oke, izin saya lanjutkan. Di perkembangan sekarang ini kita sudah beberapa kali mengalami proses pergantian kurikulum ya, dengan tetap menggunakan namanya model-model pembelajaran. Nah, bisa Ibu sebutkan barangkali model-model pembelajaran dan kalau bisa juga mungkin langkah-langkahnya, trik-triknya seperti apa sehingga model pembelajaran itu bisa diterapkan, berhasil diterapkan di dalam kelas yang kemudian kelas itu dikatakan hidup dan gurunya juga berhasil. Silakan. Terima kasih. Salah satu model yang saya gunakan di kelas dan membuat kelas itu hidup, ya pertama model diskusi. Karena model diskusi ada salah satu cara membuat siswa itu bisa aktif antara satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua adalah model jigsaw, di mana model jigsaw ini adalah salah satu dari peserta kelompoknya bisa tampil di depan dan merumuskan apa yang mereka amati di tayangan ataupun pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian ada model snubble. Snubble itu adalah artinya model di mana antara peserta didik dengan lainnya itu ada saling artinya ada pertukaran atau salah seperti bola yang berputar di mana siswa itu jika kita terapkan model itu akan hidup dengan cara misalkan saya membuat seperti kertas yang saya saya buatkan seperti bola, kemudian kertas itu akan jalan di mana kertas itu berhenti. Nah, disitulah siswa akan menjawab pertanyaan. Mungkin seperti itu, Guru Pamong. Masya Allah, luar biasa ya. Bisa siapkan pulpen dengan kertas. Oke, kita ke BTQ ya.
Ya, Beb. Oke, baik. Mungkin sebelum kita tulis, bisa dibacakan Al-Quran surat Al-Imran ayat 1 sampai 3. Siap. Ya, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-tauratan wal inzil. Sadaqallahul azim. Oke, baik, luar biasa. Berkenan mungkin bisa menuliskan Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-133. Disiapkan kertas. Oke, baik, kalau sudah selesai bisa ditunjukkan ya. Izin Pak, saya karena tidak bisa layarnya saya ganti dulu. Baik, Saya ganti yang normal. Bismillah, oke, ya. ditahan ya, saya ambil gambar ya. Oke. Ditahan ya. Satu ke atas sedikit tapi maju ke depan supaya satu ditahan begitu. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Pak Prof izin, yang bersangkutan sudah mengaji dan sudah menulis. Iya, oke. Kalau sudah saya nilai. Oh,